Berlatar di suatu kota yang bernama Gangnam, kota yang dikuasai para mafia. Bang Arif adalah salah satu dari 3 pemegang daerah terbesar kepercayaan Paman Su. Dia menguasai daerah pasar dan orang-orang pinggiran. Mereka membicarakan tentang kelakuan Anto yang mengizinkan bawahannya untuk memakai dan menjual narkoba, dan sudah berkali-kali diingatkan oleh Gilsok. Mereka bertiga sudah sepakat bahwa daerah yang mereka kuasai harusnya tidak boleh ada obat-obatan seperti narkoboy. Tiba-tiba dari luar terdengar suara khas. Ternyata Paman Su datang untuk membicarakan tentang permasalahan narkoboy tadi. Dia memarahi mereka bertiga. Ia berkata bahwa Bang Arif harus selalu menjaga kedua adiknya. Sementara Gilsok tidak harus selalu menyalahkan Anto, karena ia harus membantu dengan cara memberikan solusi, karena Anto adalah orang yang temperamental. Kita diperlihatkan dengan orang yang bisa kita panggil Samet. Dia adalah orang yang bekerja sebagai kepala rentenir sekaligus orang yang bertanggung jawab untuk membersihkan tindakan-tindakan kotor bosnya. Samet sedang menyusun rencana untuk mengkudeta bosnya karena ia lelah menjadi babu yang hanya menerima perintah dari bos. Beberapa saat kemudian Samet datang ke markas untuk menemui bosnya. Di sana Samet bernegosiasi agar ia mendapat upah lebih dan posisi yang lebih tinggi ketika ia bisa menyelesaikan misi-misinya. Bosnya pun tidak peduli dan tiba-tiba tidak lama kemudian polisi datang untuk memeriksa TKP pembunuhan Samet. Ketika mereka sudah sampai, mereka hanya melihat seorang pemuda yang dijadikan tumbal tersangka pembunuhan. Dia dimanfaatkan oleh Samet karena ia mempunyai banyak hutang pada Samet, sehingga bisa dijadikan sebagai orang yang bertanggung jawab dari apa yang diperbuat. Gilsok secara pribadi dipanggil oleh Paman Su untuk membicarakan tentang wilayah kekuasaan yang ia kelola. 네 아스라가 뭔지 아나? 난 있잖아. 이 리조트가 아스라. 리조트는 구역상 충섭이가 해야 되지 않아? Gilsok adalah orang yang tepat untuk mengelola resort yang akan ia bangun. Tapi keputusan Paman Su dipertanyakan oleh Gilsok karena ia menganggap resort itu berada di wilayah saudaranya. Tapi Paman Su mengatakan bahwa ia lebih percaya pada disiplinan Gilsok dibandingkan Anto. Mendengar perkataan itu, dia tidak punya pilihan lain selain menerima amanah kekuasaan yang diberikan kepadanya. Beberapa hari kemudian Gilsok sudah mulai mengatur resort yang dipercayakan kepadanya. Tapi tiba-tiba 저기라고 합니다. 여기 함부로 Gilsok sudah tahu yang datang ke tempatnya adalah Samet, sosok pembuat onar, tapi dengan tegas dan tenang ia turun menemuinya. Ternyata ia datang untuk membicarakan tentang perjanjian pengedaran obat-obat terlarang. Ia ingin bawahannya bisa bebas berjualan agar mendapat sedikit cuan di wilayah kekuasaan Paman Su. Namun Gilsok menolak mentah-mentah permintaan dari Samet karena ia tidak setuju dengan penjualan obat-obatan yang terjadi di wilayahnya. 뭐 최대 주주가 그렇다고 하면 얘기 끝났으면 가. Gilsok yang melihat tingkah Samet hanya diam. Samet yang berada di dalam kamar hotel bersama wanita yang punya hutang kepadanya karena tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk bisa melunasi hutangnya. Wanita itu hanya bisa pasrah pada keinginan Samet. Ia membawa wanita itu ke tempat Paman Su. Kemudian Paman Su menanyakan apa tujuan Samet datang ke rumahnya. Ia menjawab hanya mampir ketika ingin pergi ke desa. Sambil tersenyum dia juga menawarkan bantuan. Siapa tahu Paman Su sedang butuh bantuannya. Sambil membantu Paman Su berjemur, Samet menanyakan apa hukumnya membunuh sesama manusia. Apalagi sekarang banyak orang berduit bisa membunuh orang lain dengan menyewa pembunuh bayaran.
tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Paman Su menanggapinya santai. Ia mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak perlu membunuh untuk mencapai tujuan kita. Kita hanya perlu mendapatkan kepercayaan dari orang-orang. Tapi tiba-tiba dan ternyata setelah Paman Su COD dengan malaikat, Sam'ed melakukan hal yang sama, yaitu menjadikan wanita yang dibawanya sebagai tumbal untuk jadi tersangka agar hutang-hutangnya lunas. Ketika pemakaman Paman Su, semua anggota geng hadir untuk berbelasungkawa. Sedangkan Anto, Bang Arif, dan Gilsok mereka akan melakukan misi balas dendam. Mereka sebenarnya sudah mendapatkan informasi bahwa gadis yang ditangkap itu adalah orang yang mempunyai banyak hutang kepada Sam'ed. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalang dari pembunuhan Paman Su adalah Sam'ed.